Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul tentang pengelolaan UKM. Langsung pengertian dari UKM. Usaha kecil dan menengah atau yang biasa disingkat dengan UKM ini adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak yaitu 200 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Lalu lanjut dari permasalahan UKM yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu dari faktor internalnya sendiri, yaitu kurangnya pemodalan atau terbatasnya akses pembiayaan, karena ini adalah usaha kecil dan yang berdiri sendiri. Biasanya para pelaku usaha ini mengalami kendala dalam pembiayaannya. Lalu yang kedua yaitu kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, mulai dari lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, mentalitas pengusaha UKM itu tersebut, dan juga kurangnya transparansi. Lalu dari faktor eksternal itu ada iklim usaha yang belum sepenuhnya kondusif, lalu terbatasnya sarana dan prasarana usaha, adanya pungutan liar, implikasi otonomi daerah, dan terbatasnya akses pasar dan juga informasi. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mendirikan UKM. Saat ingin mendirikan UKM kita harus merancang banyak hal, antara lain yaitu menentukan gagasan bisnis yang akan kita kembangkan agar UKM kita bisa berjalan dengan lancar dan berkembang. Lalu yang kedua yaitu membuat visi dan misi usaha. Ini untuk agar supaya usaha yang kita lakukan ini memiliki tujuan dan arah yang jelas. Lalu yang ketiga yaitu action. Jadi tidak hanya dirancang dan difikirkan, tapi juga harus segera dilakukan sebuah tindakan. Lalu yang keempat yaitu selalu belajar dan melakukan pengamatan. Lalu strategi dan kiat memilih jenis UKM. Kita bisa memilih banyak jenis dari UKM yang ingin kita dirikan, antara lain yaitu kreator atau memproduksi barang, seperti kita membuat makanan atau dan lain-lainnya, kita memproduksi suatu barang. Yang kedua yaitu customer service atau kita memberikan pelayanan, jadi tidak membuat suatu barang tetapi kita memberikan pelayanan jasa. Yang ketiga kita bisa membuat suatu produk sales atau penjualan produk, jadi seperti halnya reseller, kita hanya menjual produk-produk dari orang lain. Lalu yang keempat yaitu business service, yaitu kita memenuhi kebutuhan dari para pelaku-pelaku usaha yang ada. Lalu penerapan fungsi perencanaan. Dalam penerapan fungsi perencanaan ada 3 aspek. Yang pertama yaitu proses perencanaan. Proses perencanaan UKM ini dimulai dari merumuskan visi atau misi bisnis. Yang dua, menganalisis lingkungan bisnis, terutama pelanggan dan juga persaingan yang ada di lingkungan kita. Lalu yang ketiga adalah menetapkan sasaran dari bisnis, dan juga jika sudah menetapkan sasaran dari bisnis, kita ingin menjual ke siapa atau kita ingin menggunakan UKM kita untuk siapa, kita bisa merumuskan strateginya. Lalu yang kedua yaitu strategi dan model perencanaan UKM. Ini satu, menentukan tujuan, yaitu seorang manajer atau pemilik UKM itu harus memiliki tujuan yang strategis dan jelas. Yang kedua, bisa melakukan analisa lingkungan. Yang ketiga, menetapkan ukuran atau harga bisa juga. Yang keempat yaitu memilih alternatif jika UKM kita nanti kurang berkembang. Kita harus merumuskan alternatif yang bisa dilalui agar kita tetap bisa bersaing. Lalu yang kelima yaitu penerapan perencanaan strategis. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kemajuan. Yang poin ketiga yaitu jenis perencanaan.
Nanti jenis perencanaan bisa dimulai dari rencana menurut jangka waktu pendek, yaitu di bawah 1 tahun usaha kita mau berkembang seperti apa, jangka waktu panjangnya bagaimana. Yang kedua yaitu rencana menurut subjeknya, yaitu apa yang kita jual ini harus kita rencanakan agar bisa berkembang. Lalu penerapan fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasi dalam UKM yaitu merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Ini diperlukan untuk memperjelas tugas dari setiap pelaku usaha agar apa yang dilakukan itu bisa efektif dan berjalan dengan mulus. Yang kedua yaitu struktur organisasi yang tepat bagi UKM. Kita juga harus memilih struktur organisasi apa yang sekiranya tepat jika digunakan untuk membangun sebuah UKM. Ya, ada 3 jenis bagan atau struktur organisasi yang biasanya digunakan, yaitu organisasi garis, yaitu garis lurus ke bawah, jadi semua bertanggung jawab kepada atasannya dan atasan langsung memberikan perintah ke staf di bawah-bawahnya. Lalu yang kedua yaitu organisasi garis dan staf, jadi setiap garis nanti memiliki bagian staf atau dipencar lagi. Yang ketiga yaitu organisasi komite, ini biasanya seperti halnya sama seperti di sekolah, jadi dibagi antara komite dan juga pelaksananya. Selanjutnya, penerapan fungsi manajemen dalam UKM. Fungsi directing. Yang pertama, apa yang dimaksud manajer dalam UKM? Manajer adalah orang yang memiliki kreativitas melakukan inovasi dan berani mengambil risiko pribadi dalam rangka memenuhi ambisinya, yaitu menjadi wirausaha. Yang kedua, kriteria manajer bagi UKM. Dapat menjalin hubungan baik dengan teman organisasi dalam rangka bekerja. Memiliki kecerdasan dalam mencari peluang yang ada di sekitarnya. Dapat menjaga kehormatan diri sendiri serta nama baik perusahaannya. Yang ketiga, tipe-tipe manajer. Tipe yang pertama, kepemimpinan karismatik. Tipe yang kedua, kepemimpinan pribadi. Tipe yang ketiga, kepemimpinan non-pribadi. Tipe yang keempat, kepemimpinan otoriter. Tipe yang kelima, kepemimpinan demokratis. Tipe yang keenam, kepemimpinan paternalistik. Dan untuk yang terakhir, kepemimpinan menurut bakat. Untuk yang B, kepemimpinan dalam berusaha. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti menyebabkan orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu. Wirausahawan yang berhasil merupakan pemimpin yang berhasil memimpin para karyawannya dengan baik. Seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pertumbuhan yang berkesinambungan, efisiensi yang meningkat, dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Para wirausahawan memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Mereka mengembangkan gaya kepemimpinan mereka sendiri sesuai dengan karakter pribadi mereka dalam memajukan perusahaannya. Untuk poin selanjutnya, penerapan fungsi manajemen dalam UMKM. Proses pengawasan. Untuk yang poin A, fungsi controlling. Pertama, fungsi pengawasan bagi pelaku UKM.
Fungsi pengawasan di sini adalah untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Yang kedua, bagaimana pengawasan yang cocok, efektif, dan efisien dalam UKM. Manajer memegang kendali yang amat penting dalam mewujudkan efektivitas organisasi. Seberapa jauh organisasi mencapai tujuannya dan memenuhi kebutuhan masyarakat sangat bergantung pada baik tidaknya manajer organisasi yang bersangkutan mengoperasikan pekerjaannya. Untuk poin yang selanjutnya, mengelola aspek keuangan dalam UKM. Pertama, buat anggaran arus kas. Itu maksudnya adalah perusahaan harus update terus kondisi keuangan perusahaan terkait komponen utama seperti penjualan, arus kas masuk, arus kas keluar, atau yang lainnya. Untuk yang kedua, mengenal perubahan arus kas. Itu maksudnya beban pokok operasional memiliki dampak yang signifikan terhadap arus kas perusahaan. Pada saat yang sama, tekanan dari kenaikan harga bahan baku akan terus membebani keuangan perusahaan. Selanjutnya, yang ketiga, mengelola piutang terhadap klien. Yang keempat, periksa status hutang. Yang kelima, mengurangi biaya operasional. Itu bisa dicari dengan cara memotong biaya operasional. Misalnya dengan mencari bahan baku yang lebih murah, namun tetap menjaga kualitas produk. Yang keenam, menggunakan kredit secara efektif. Fasilitas kredit tergantung pada keadaan perusahaan, rencana bisnis, dan fasilitas kredit yang ada. Semakin bagus keadaan perusahaan dan semakin bagus prospek perusahaan di masa depan, maka berdampak pada pemberian kredit ke perusahaan akan lebih mudah. Oleh sebab itu, gunakan dana kredit tersebut secara tepat dan efisien. Yang selanjutnya, yang ketujuh, kelebihan arus kas untuk ekspansi. Untuk poin selanjutnya, mengelola aspek pemasaran dalam UKM. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis. Karena itu, mengelola organisasi atau tim pemasaran yang baik mutlak diperlukan. Selain itu, dunia pemasaran juga sangat dinamis sehingga perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru yang berpengaruh pada dunia pemasaran. Selain dari tuntutan pasar, juga strategi pemasaran yang ditetapkan oleh pesaing. Karena itu, mengelola tim pemasaran dari mulai langkah-langkah yang ditempuh, job direction masing-masing personal hingga detail yang lain harus selalu dilakukan. Di dalam rangka mewujudkan etos kerja dalam mengelola tim pemasaran tersebut, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain. Pertama, ambil keputusan berdasarkan value. Yang kedua, memiliki sebuah misi berdasarkan pandangan bersama. Ketiga, beri semangat agar selalu gigih. Keempat, berikan reward bagi yang berprestasi dan mengambil risiko. Kelima, karyawan adalah aset, sehingga terus-menerus perlu ditingkatkan produktivitasnya. Yang keenam, budaya continuous learning atau pembelajar sejati. Yang ketujuh, biasanya mencari solusi inovasi. Untuk yang kedelapan, supervisi antisipatif.
Untuk yang ke-9, mindset manajemen selalu pro pada pasar. Untuk yang terakhir atau ke-10, selalu berpikir besar namun menguasai hal detail. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.